Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Rati Hazahra. Nama saya Gracia Emanuela Sumamuso. Saya Muhammad Salman. Saya Derajat Rafiq Syedra. Kali ini kami akan mempersembahkan video mengenai krisis moneter. Sebelumnya kami akan menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Lama hari pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Krisis keuangan Asia adalah periode krisis keuangan yang menerpa hampir seluruh Asia Timur pada Juli 1998 dan menimbulkan kepanikan bahkan ekonomi dunia akan runtuh akibat penularan keuangan. Adapun penyebab krisis moneter 1998 di Indonesia yaitu yang pertama, nilai rupiah menurun. Mata uang rupiah mengalami penurunan drastis dari rata-rata Rp2.450 pada Juni 1997 menjadi Rp13.513 di akhir Januari 1998. Selain itu, cadangan devisa negara juga tidak mampu untuk menahan gejolak penurunan nilai mata uang rupiah. 2. Tingginya nilai utang luar negeri. Pada Maret 1998, total utang luar negeri Indonesia yaitu sebesar 138 US dollar, di mana setengah dari jumlah tersebut ialah milik swasta. Cadangan devisa negara pada saat itu hanyalah sekitar 14,4 miliar US dollar, sehingga tidak cukup untuk membayar kembali utang dan suku bunganya. Yang ketiga, penyebab pemerintah kurang tanggap. Penyebab krisis moneter 1998 juga dipengaruhi oleh tata kelola pemerintah dalam menyelesaikan masalah perekonomian yang kian memburuk. Hal ini dipengaruhi oleh politik yang masih berputar pada pemilihan umum terakhir dan kesehatan Presiden Soeharto pada saat itu. Saya akan membahas tentang dampak dari krisis moneter pada tahun 1998. Yang pertama, harga bahan pokok naik. Turunnya nilai tukar mata uang rupiah mengakibatkan harga bahan pokok naik. Jadi kenaikan bahan pokok membuat masyarakat kehilangan daya belinya. Yang kedua, banyak perusahaan bangkrut. Krisis moneter mengakibatkan perusahaan tidak mampu membayar dan memakai barang baku impor, sehingga mereka akhirnya membutuhkan dolar Amerika Serikat untuk membeli bahan baku karena rupiah menurun. Yang ketiga, terjadi demo besar-besaran. Protes besar-besaran ini terjadi hampir di seluruh Indonesia, khususnya mahasiswa. Yang keempat, kerusakan hingga hilangnya nyawa. Protes besar-besaran tersebut terus berlanjut di Indonesia dan akhirnya menjadi pertumpahan darah dan menewaskan 4 orang mahasiswa Trisakti. Yang kelima, penjarahan dan isu rasisme meningkat tajam. Yang keenam, kekuasaan Orde Baru telah jatuh, di mana Soeharto mengundurkan diri, lalu diganti oleh Presiden B.J. Habibie. Dan Presiden B.J. Habibie berhasil menaikkan rupiah kembali menjadi Rp6.500. Dalam menangani kasus ekonomi moneter tahun 1997 dan 1998, pemerintah melakukan 3 hal. Yang pertama adalah memperbaiki sistem perbankan. IMF atau International Monetary Fund dan Indonesia sepakat untuk menutup beberapa bank yang bermasalah. Selain itu, pemerintah juga membentuk BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional untuk melakukan restrukturisasi perbankan nasional secara menyeluruh. Yang kedua ada restrukturisasi uang swasta. Pada tahun 1998 di bulan Januari, pemerintah akhirnya mengadakan perundingan mengenai restrukturisasi uang swasta. Debitur Indonesia yang diwakili Tim Penyelesaian Utang Luar Negeri Swasta atau TPULNS berhasil mencapai kesepakatan dengan debitur luar negeri yang diwakili Bank Steering Committee. Pada tahun 4 Juni 1998, kesepakatan untuk restrukturisasi uang swasta dicapai, dengan harapan posisi likuiditas perusahaan bisa terjaga dan tidak terjadi gangguan produksi sehingga tidak ada PHK dan perusahaan kembali bisa membayar kewajiban finansialnya.
Yang ketiga adalah makroekonomi. Program makroekonomi dilakukan pemerintah dengan cara melonggarkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, mengupayakan tambahan utang dan melakukan privatisasi beberapa BUMN, serta dengan menyediakan bantuan berupa bahan pokok kepada masyarakat yang kurang mampu. Baik, selanjutnya, untuk pencegahan terjadinya krisis moneter, Presiden saat itu, Pak B.J. Habibie, mengeluarkan keputusan Presiden tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum pada Undang-Undang Dasar Nomor 26 Tahun 1998. Pasal 1, pemerintah memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran bank umum kepada para pemilik simpanan krediturnya akan dipenuhi. Pasal 4, Menteri Keuangan melaporkan dari waktu ke waktu perkembangan pelaksanaan keputusan Presiden ini kepada Ketua Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.